Ketemu lagi dengan 3 cewek cantik. Gimana nih Bu, hari ini kabarnya Iya. Bu? Dia juga gimana? Baik. Puji Ini Tuhan. cewek zaman sekarang, ini cewek pada masanya. Ibu tahu nggak sih Bu sama Dea? Di pagi itu, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih bercampur bingung. Kira-kira tahu nggak Bu, kenapa? Ya? Kenapa Dek? tuh? Kubur Yesus sudah kosong. Artinya apa berarti? Kemana ya Tuhan Yesus, kemana itu? Tuhan Yesus telah bangkit Bu. Iya. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Nah, di tengah kegambangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur. Tahu nggak Maria ngapain? Kenapa tuh Cek? Kenapa itu Ia Maria? menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Yesus benar-benar bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut Tuhan yang hadir dalam ibadah ini dengan memujikan lagu pujian untuk-Nya. Jika yang bangkit maha mulia, Jikaulah abadi, jaya dan megah, turun malak surga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Jika
Saudara, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar kita mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Feb, Iya, gimana Bu? kalian tahu nggak sih? Kalau hidup manusia itu memiliki banyak dinamika loh. Oh iya Bu, contohnya gimana Bu? Pergumulan demi pergumulan datang silih berganti. Terkadang terjadi gesekan dan seringkali permusuhan terjadi. Baik di lingkup antar negara, antar kelompok, maupun antar pribadi bisa saja terjadi. Namun kalian tahu enggak? Apa tuh Bu? Permusuhan terbesar di dunia adalah kuasa Tuhan melawan si jahat yang hendak menyeret manusia ke dalam dosa. Keberdosaan manusia inilah yang membuat manusia itu perlu dipulihkan relasinya dengan Allah. Pendamaian yang sejati bagi manusia ada dalam karya keselamatan Kristus. Kebangkitannya adalah rekonsiliasi yang sejati antara manusia dengan Allah. Nah, saudara, maka jikalau kita belum mampu mengasihi Tuhan dan sesama, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Kami datang dengan tulus dan jujur mengakui segala dosa dan kesalahan kami, seraya kami berpengharapan bahwa Engkau berkenan memulihkan dan mengampuni dosa kami. Kami hanya hidup sebagaimana mestinya, tanpa syarat dan kesengsaraan, tanpa benci, tanpa kasih. Kami dicipta untuk kami sendiri, mengikuti waktu yang mengalir deras. Jadi pelindung untuk kami sendiri. Namun kami selalu menjadi saksi bisu atas apa yang namanya benci dan kehancuran. Kami menyadari bahwa kami selalu menanti kepunahan dan ketiadaan manusia, menanti akan hilangnya kebisingan dan kehancuran mereka. Apa yang kalian cari dari apa yang kita simpan? Semua yang manusia perbuat berujung pada kami yang menanggung. Kami dicipta hanya untuk kami sendiri. Mungkin ada alasan lain kenapa nafas manusia tidak berlaku di tempat kami. Racun-racun manusia telah merasuki jiwa kami. Padahal kalian punya yang namanya akal. Tapi sesama kalian pun saling menghancurkan. Tuhan, entah kemana lagi langit biru kami bersembunyi. Entah. Dan pesan ini akan kami tinggalkan
dengan ketidaktahuan. Karena tak satu pun kami atau kalian dapat melihat ke masa datang. Masa yang entah kita inginkan atau kita abaikan. Ya Ya Bapa, Bapa, Inilah kami anak-anak-Mu, tersungkur di hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengampun dan Pengasih. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kasih sukacita atas kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami kembali. Tuhan, inilah doa dan pengakuan kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Hubungan kita yang rusak oleh dosa dipulihkan oleh kematian dan kebangkitannya. Bahkan, sekalipun kita terjatuh di dalam dosa, Tuhan senantiasa memberikan pengampunannya bagi kita. Syukur kepada Allah. Racun-racun manusia telah Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takutlah, haleluya. Kristus jaya atasnya, haleluya. Dan terbukalah pintu, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Kau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari nyanyian NKB 87 bait yang pertama. Junjungan yang ku pilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku.
Ya, semuanya jumpa lagi dengan saya pada malam hari ini di acara yang spesial dan luar biasa, acara yang membuat kita bersyukur dan bersukacita pada saat ini. Ya, sebelum kita lanjutkan acara kita, ayo mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam suasana syukur dan sukacita kami merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Pada saat ini kami akan menggumuli dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dan memberkati kami dengan hikmat, supaya kami juga menjadi bagian orang-orang yang mengalami kuasa dan kebangkitan Yesus, sehingga kami senantiasa hidup dalam pengharapan dalam segala keadaan apapun. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 49. Masih suka membaca Alkitab? Atau sudah bosan? Gimana? Kalau bosan ya nggak usah saya teruskan. Masih ya? Bacaannya juga cukup panjang nih. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 49. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, itulah saudara-saudara yang menjadi kabar sukacita seputar Paskah, seputar peristiwa kebangkitan Yesus. Di antara kita ada yang tahu tentang sejarah Paskah itu gimana kok bisa terjadi? Ada nggak yang tahu? Nggak tahu ya? Jadi saya akan ceritakan gini. Jadi kala itu kan, Maria sebagai ibu Yesus, itu kan melihat ketika Yesus itu mengalami penderitaan, mengalami siksaan itu kan pakaiannya dilucuti, pakaiannya dibagi-bagi itu kan. Nah kan sebagai seorang ibu, itu kan sangat sedih melihat anaknya mengalami demikian. Akhirnya Yesus mati. Nah ketika Yesus bangkit lalu berjumpa dengan Maria gitu kan, Maria sangat girang, sangat bersukacita. Lalu ingat gitu. Wah, waktu sebelum disalibkan itu kan pakaian anakku itu dibagi-bagi, dilepas gitu. Maka sebagai seorang ibu yang pengertian, maka kemudian Maria membuatkan pakaian yang baru untuk Yesus gitu. Setelah jadi ketemu Yesus lalu disuruh mencoba itu. Nah, Yesus punya pakaian baru dicoba itu. Wah, seneng banget Yesus gitu kan. Di depan kaca gitu kan. Wah gitu. Lalu Maria sebagai seorang ibu bertanya, gimana nak? Paskah? Wah, lalu Yesus, iya pas bu, ya itu makanya kemudian dirayakanlah Paskah. Nah, itu karena pakaian yang dibuat oleh Maria itu pas dipakai oleh Yesus. Lalu Paskah nak? Pas bu, nah itulah itu yang tidak ditulis di Alkitab ya, jadi itu yang saya ceritakan pada saat ini itu ya. Oke ya, untuk membahas pergumulan ini yang lebih wow gitu ya, saya kedatangan tamu spesial ya. Saya akan mengundang bintang tamu ya, bukan bintang Emon. Bukan juga bintang iklan, ini sangat luar biasa sekali, 2 tamu yang saya undang pada malam hari ini untuk bercakap-cakap seputar Paskah. Kita sambut yang pertama, Ibu Wiwin Agustianti, tepuk tangan. Wah. Ya, mari, mana mic. Ya. Yang kedua, ya, selamat datang. Ya silakan duduk Bu. Yang kedua kita sambut Jonathan. Ya mana dia? Oh ya Jonathan. Sini. Oh bukan ini ya? Jonathan? Bukan. Oh bukan. Aduh ya mas. Oh ini dia Jonathan. Ya silakan duduk sini. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu. Mohon maaf Jo, ini tempatnya seadanya karena memang tidak apa, belum Pak. Sempat ini tadi masih berantakan, ini diterima di luar nih ya. Ya. Terima kasih Bu Wiwin. Gimana aktivitas hari-hari ini kan sudah lama ya, jadi gabung anak pang rupanya ya. Iya. Wah. Tapi kok saya nggak pernah lihat di perempatan Pasifik ya. Oh iya. Oh lain pang ya. Pangnya itu apa? Pangnya beda. Pangsiunan. Oh, pangsiunan loh. Saya kira anak pang yang tapi sama-sama gitu. Suka di jalan. Oh, ya masih suka di jalan juga. Ya, kesibukannya apa Bu hari-hari ini? Ya, itu saja, Pak. Berjalan-jalan di alun-alun, putar-putar untuk sehat, Pak. Oh iya. Kan anak pang, Pak. Oh iya, anak pang. Hidupnya di jalanan. Oh iya. Selasa diajak tim goes GKJ Tegal, wah, Pak. Luar Pak Sidik itu yang ngajak untuk goes ke warga-warga. Iya. Selasanan ya. Selasanan paling senang disuguhi, Pak. Wah, kalau keluarga itu, Pak. Iya. Berkunjung ke sana kemari ya. Iya, betul. Ya, terima kasih. Gimana nih, Jo? Sekarang pengangguran kayaknya ya? Iya emang. Ya, pengangguran juga. Gak ada kerjaan di rumah.
Ya sebagai seorang pelajar ya sekarang Sudah nggak ada kerjaan? nggak ada kerjaan Nggak ada kerjaan. tapi ngerjain tryout terus. Oh iya iya. Buat kuliah. Nanti waktu-waktu tak telepon ke pastori ya, rumputnya banyak di sana. Oke. Bisa bantu saya gitu. Ya ini Bu Wiwin sama Jonathan, kita saat ini sedang merayakan Paskah. Lalu kita mencoba untuk menggali tentang seputar peristiwa Paskah itu. Tadi dalam bacaan itu kan berkisah tentang dua murid Yesus yang sedang berjalan, lalu mereka itu menceritakan, mereka sedang berkeluh kesah gitu kan, tentang apa yang terjadi. Bahwa pada mulanya mereka itu mengharapkan Yesus, menjadi pengharapan mereka untuk membebaskan dari penjajahan. Lah kok yang diharapkan, yang jadi ekspektasi itu kok kemudian ternyata berbeda dengan kenyataan, karena Yesus yang diharapkan akhirnya mati. Lalu mereka merasakan kebingungan, putus asa itu. Itu kalau kita lihat dan kita ketahui dari bacaan tadi. Nah, kalau kesaksian Bu Wiwin gimana? Pernahkah Ibu juga mengalami situasi yang sama, yaitu pernah punya harapan, pernah punya ekspektasi, tapi ternyata kenyataan yang terjadi itu berbeda dengan harapan dan ekspektasi Ibu. Gimana, mungkin bisa diceritakan gimana Bu? Ambil nafas dulu Pak. Wah, kok kayaknya serius banget loh itu. Aduh, saya jadi gimana Bu? Silahkan. Seakan kok membuka kesedihan masa lalu. Oh, masa lalu ya, ya. Iya, memang pernah ngalami Pak pada saat itu. Pada waktu kami lulus kuliah. Iya. Mungkin orang wah senang lulus ya gitu ya. Tapi justru pada saat itulah saya merasakan ada kesedihan luar biasa. Iya, sedih ya. Karena saat itu kami di akhir kuliah kami baru mengenal Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan disitulah rupanya, karena saya dibesarkan oleh bude saya, rupanya apa ya, seorang tua kepekaannya itu terasa. Sehingga kami harus ditarik pulang pada waktu lulus, ditarik pulang, ikut ke orang tua saya. Dan saya juga sebagai anak berusaha untuk peka. Inilah masa yang sulit buat saya karena orang tua saya belum mengenal Tuhan. Pasti disitulah orang tua saya akan luka melihat saya yang sudah tidak bersama iman dengan orang tua saya. Demikian juga saya pasti akan tertekan dikala saya bareng. Saya memahami orang tua saya, tidak ada maksud jahat, jelek. Tapi karena ada perbedaan yang belum dipahami oleh orang tua saya. Sehingga saya mempunyai pikiran supaya saya tidak melukai hati orang tua saya. Karena melihat saya berbeda dan ada di depan matanya. Dan saya tidak ingin juga luka hati. Karena saya nanti tertekan. Sehingga saya punya pikiran pada waktu itu, saya harus meninggalkan rumah. Tetapi saya juga punya pikiran, kalau saya harus meninggalkan rumah, saya harus mandiri. Jadi bertekad untuk meninggalkan rumah dan kemudian pengen mandiri gitu ya, karena situasi itu ya. Dan pada saat itu di mandiri itu saya juga nggak tahu Pak. Bekerja saya belum punya apa-apa pengalaman. Mau berkeluarga, dua kemungkinan, bekerja atau berkeluarga. Dan dua-duanya tidak saya miliki. Karena juga saya belum punya calon. Iya. Tetapi kemurahan Tuhan, saya mempunyai dua hal itu. Saya keluar dari orang tua saya mandiri. Supaya tidak ada luka tadi, saya harus bekerja atau saya harus berkeluarga. Dan puji Tuhan, saya dapat menikah. Oh iya. Setelah perkenalan 6 bulan, sangat singkat menikah. Dan tentu pernikahan saya bukan pernikahan normal yang mungkin orang senang-senang. Karena saya melihat perjuangan apa yang di depan mata saya. Saya menikah
tapi minimal cita-cita saya sudah tercapai. Iya, untuk menikah tadi ya. Untuk menikah. Kalau pekerjaan gimana? Ekspektasi pekerjaan? Nah, puji Tuhan, saya diberikan nikah dan setelah saya melahirkan 2 anak, laki perempuan, Tuhan juga baik banget. Wah. Diberi pekerjaan juga. Menjawab ya, jadi Betul, dapat luar biasa. pekerjaan, kemudian menikah. Ya. Betul, Pak. Ya. Itu saya, yang di mata saya mimpi pun tidak. Ya berarti sesuai ekspektasi ya Bu? Iya, Oh. tapi pada waktu itu, wah bener bisa apa tidak. Pergumulan antara bisa apa tidak, tapi saya berusaha, aku punya Tuhan. Oh iya, iya. Hanya saya andalan Tuhan, Tuhan terjadilah kehendak-Mu. Tuhan adalah rancangannya baik, itu yang saya perjuangkan. Dan akhirnya saya menikah dan saya dapat bekerja. Karena saya disekolahkan orang tua saya tidak dengan perjuangan yang berat oleh orang tua saya. Dan orang tua saya udah wanti-wanti, engkau lek rampung kuliah kudu kerja. Nah, saya belum bisa membahagiakan orang tua di dalam keimanan. Tapi bekerja saya sudah, puji Tuhan. Dan puji Tuhan lagi, dengan proses yang panjang berliku-liku, berat pada waktu itu saya merasakan. Akhirnya bapak saya, kalau itu sudah pilihanmu, imanmu, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dikala saat itu, saya merasakan betapa kasih sayang orang tua saya, sehingga mengizinkan saya beribadah sesuai iman saya. Itu saya bisa menikah, saya bisa bekerja, saya diizinkan, direstui iman saya. Wah, pada saat itu luar biasa ya, perasaannya wah biasa, gitu ya. Jadi ekspektasinya berarti tercapai ya Bu? Tercapai Pak, Iya. bahkan melampaui. Iya. Karena waktu itu membayangkan agak takut juga, Iya. ternyata melampaui. Itu Pak yang saya rasakan berkat Tuhan luar biasa. Ya, tapi kemudian yang terjadi? Tapi 11 tahun kemudian perkawinan saya, anak saya pada waktu itu kelas 3 dan kelas 4, tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi petir menyambar kehidupan saya. Dikala saya melakukan perjalanan dengan suami saya menuju kota Magelang, di tengah perjalanan di Weleri, suami saya meminggirkan mobil. Setelah mobil berhenti, ternyata suami saya jatuh di pangkuan saya. Saya langsung, wah ini stroke suami saya. Saya teriak-teriak, tolong, tolong. Banyak orang akhirnya lari menuju kami. Tolong suami saya, tolong suami saya. Diangkut bawa suami saya, ditolong masyarakat, masuk rumah keluarga. Di situ dekat dengan seorang dokter, dokter tiba, semuanya dilancarkan walaupun di tengah penderitaan. Dokter datang dengan cepat, semua itu terjadi. Dokter mengatakan, Ibu, maaf, Bapak sudah tidak ada. Wah. Jadi di tengah-tengah ekspektasi yang tadinya sudah terwujud, akhirnya juga Ibu mengalami sebuah kenyataan bahwa ternyata dalam waktu yang singkat rumah tangga Ibu, akhirnya Ibu harus kehilangan suami gitu ya. Jadi antara ekspektasi yang dibayangkan tadi kemudian dihadapkan dengan realitas terjadi seperti itu ya. Ya, wah terima kasih Bu Wiwin untuk kisahnya. Nah itu Ju, kalau pengalaman Bu Wiwin sebagai orang tua gitu ya. Jadi antara ekspektasi dan kenyataan. Nah kamu gimana sebagai seorang anak dalam menjalani kehidupan ini, pernah nggak juga mengalami situasi seperti itu? Mungkin kamu bisa ceritakan. Baru beberapa akhir ini, saya kan kelas 12, jadi di kelas 12 itu ada sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikannya itu untuk kayak melanjutkan kita ke perkuliahan. Nah, itu ada 2 sistem, SNBP dan SNBT. Nah, SNBP itu hanya untuk anak-anak yang eligible, jadi istilahnya anak-anak yang terpilih dengan nilai yang konsisten. Nah, aku kan terpilih. Udah tuh. Karena aku lihat anak-anaknya itu di Semansa itu kebanyakan pilihannya itu Undip sama UNS. Nah,
dari kecil aku itu emang udah pingin ke UGM. UGM, oh iya. UGM kayak papa juga UGM. Nah, tinggal jurusannya. Nah, saat itu aku mikir sastra Jepang. Nah, ekspektasimu mau ke sastra Jepang? Iya, awalnya ke sastra Jepang gitu. karena udah pede banget gitu loh. Iya. Nah, pas kelas 10 itu kan di PS ada pelajaran sastra Jepang. Itu aku bener-bener pelajarin sampai les juga. Terus pas kelas 11, sastra Jepangnya udah nggak ada. Jadi sistemnya itu mindahkan sastra Jepang ke kelas IPA. Jadi kamu nggak bisa? Nggak bisa. Terus gimana perasaanmu kalau seperti itu? Ya udah, jadi saya kayak langsung kayak hilang harapan gitu. Terus bingung mau kemana milih apa gitu lagi gitu. Nah, udah kan, terus kayak habis itu kan ada kayak konsultasi gitu. Nah, saya konsultasi misalnya saya sastra Jepang tapi cuma 2 semester ya di kelas 10 doang itu gimana? Katanya disaranin jangan. Yaudah, terus saya pakai cadangan yaitu sejarah. Ya saya juga suka dengan sejarah sih, gurunya juga enak buat ngajar. Terus saya juga ngerti cara menganalisis yang baik dan benar kayak gitu. Nah, terus kan aku lihat tuh kayak ada tabel universitas sama jurusannya. Nah, saya cek itu nggak ada yang sejarah. Jadi itu UGM sejarah itu sepi, peminatnya sepi. Nah, langsung kan saya pilih UGM sejarah. Nah, pilihan keduanya itu Unsud. Kenapa Unsud? Karena UGM sama Unsud kan itu ranknya jauh banget. Iya. Kalau mau UGM UNS, aslinya saya mau, cuman kayaknya mesti bakal ketolak karena UNS itu univnya udah kayak agak tinggi gitu. Nah, ini belum ada pengumuman tapi belum. Itu masih sistem milih doang. Nah, habis itu kan saya di Unsud itu milihnya ilmu politik. Di Unsud itu adanya pendidikan sejarah. Saya nggak mau pendidikan. Nah, udah kan, jadi saya pilih ilmu politik yang prospeknya cara belajarnya itu emang menganalisis gitu kan. Terus di situ saya udah pede banget, soalnya emang pilihan saya itu nggak ada. Jadi di IPS tuh UGM cuman 2, satunya teman saya tapi milihnya sastra Korea. Nah di IPA cuman 4 atau enggak 5 gitu. Nah ada kan, mungkin karena apa gitu pas di tanggal 28 Maret itu saya deg-degan banget. Jadi ada pengumuman gitu ya? Iya, jadi ngetiknya kayak gitu. Kayak apa ya? Awalnya kan pakai laptop. Itu kayak error webnya karena mungkin banyak yang akses. Nah, udah kan terus ganti pakai HP. Udah pakai HP gini. Jeng, warnanya merah. Wah, artinya nggak diterima ya? Berarti tulisannya Anda tidak dinyatakan lolos SNBP 2023. Jadi ekspektasinya nggak tercapai nih ya? Iya, padahal aku udah pede banget. Nah, ujuk-ujuk terus ada kayak tabel gitu yang keterima kan 40 orang. Iya. Dan gimana perasaannya ketika menerima pengumuman yang? Ya, mau marah, mau nangis, mau banting apalah semuanya mau tak banting. Tapi ya aku tahu ada papa, ada mama, ada eyang juga di satu ruangan itu. Terus papa mama juga nyemangatin aku gitu, eyang juga. Iya. Terima kasih. Jadi memang baik Bu Wiwin ataupun Jojo pernah ya mengalami situasi perbedaan antara ekspektasi dengan kenyataan gitu ya. Nah sekarang selanjutnya gini, memang kan pernah mengalami gap tadi, lalu ketika mengalami gap terus tadi kan ada perasaan sedih, kecewa, marah, ya kan, jengkel itu ya. Tapi pernah nggak kemudian seiring waktu berjalan dari kegagalan yang pernah ada, dari rasa amarah yang muncul karena perbedaan antara ekspektasi dengan kenyataan, tapi kemudian sampai di titik bahwa wah ternyata Tuhan itu baik ya, di balik peristiwa yang pernah membuat terpuruk, yang pernah membuat perasaan yang campur aduk, tetapi pada akhirnya bisa menemukan makna bahwa ada penyertaan Tuhan. Gimana Bu, dari sebuah pengalaman yang begitu, wah saya pun membayangkan luar biasa banget, gimana sampai saat ini gimana? Tapi saya malu sama Jojo, sama-sama sedih, Jojo nggak nangis, saya nangis. Ini karena banyak orang aja, nanti sampai rumah nangis juga. Iya. Memang itu saya harus merasa pasti khawatir, takut, cemas. Karena saya punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Dan kami tidak ada keluarga yang tinggal di sini, baik dari pihak saya maupun dari pihak
almarhum suami saya memang sendiri. Iya, iya. Dan saya harus mempunyai tanggung jawab 2 anak yang masih kecil-kecil. Saya harus menghantarkan anak-anak saya sampai dewasa, sampai mandiri. Di situ rasa takut, khawatir luar biasa. Apakah saya mampu mendampingi anak saya, melindungi anak saya? Apakah saya mampu memberi kehidupan dan pendidikan yang layak? Itu campur aduk dan rasanya gelap gulita. Tetapi saya juga sadar karena saya merasa punya Tuhan, pasti ada jatuh bangun. Yeah. Dikala saya terpuruk merasa seperti itu, saya cepat sadar, Tuhan, saya punya Engkau. Engkaulah satu-satunya penolong hamba-Mu ini. Tuhan, kuatkan. Sehingga saya memang pelarian saya kepada Tuhan. Karena di sanalah saya akan mendapatkan pertolongan. Saya menemui Tuhan ya di Alkitab. Bukan saya itu sok sergep, sok enggak. Karena kebutuhan tadi saya melarikan diri. Satu-satunya penolong saya Tuhan. Saya bodoh kalau saya mau hancur. Karena saya masih punya tanggung jawab 2 anak yang saya harus hantarkan. Semangat itu yang saya bangun terus-menerus walaupun gagal. Kadang-kadang naik turun, jatuh bangun. Tapi saya selalu bangkit karena saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang menolong. Dan dari pengalaman itu tahun demi tahun, terpujilah Tuhan, nyatanya mampu saya lewati. Oh iya. Walaupun single fighter gitu. Iya, betul. Ya. Wah, itu ya memang ya kadang-kadang ada apa ya? Karena saya punya karakter yang tidak sabaran, itu saya harus akui. Sehingga dikala saya stres, harus mengurus pekerjaan, harus mengurus anak, mengelola uang harus mencukupkan. Itu benar-benar ada saatnya saya stres kalau itu berbarengan masalah. Nah, sehingga mudah sensitif, tersinggung. Sehingga dengan anak kadang-kadang anak bisa menjadi korban begitulah. Kadang-kadang. Tetapi di kala malam hari saya pasti mau tidur. Tuhan, saya seharian sudah melakukan ini, melukai hati anak saya. Padahal hukum Tuhan adalah yang pertama, hukum kasih. Saya sangat jauh ya Tuhan. Itu yang saya ini. Tetapi tidak ada mustahil bagi Engkau mampu mengubah karakter saya. Mampu mencukupi kebutuhan saya, menguatkan saya. Dari situlah saya akhirnya bisa bangkit. Dan pengalaman hidup, kalau dulu saya ada masalah Tuhan tolong. Saat ini dikala saya ada masalah pasti Tuhan tolong. Walaupun kadang-kadang dag-dikduk. Tapi saya harus kembali. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu benar-benar saya pegang. Dan saya belajar memegang firman Tuhan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah pintu akan dibukakan. Jika engkau meminta roti tidak akan diberi batu. Jika engkau minta ikan tidak akan diberi ular. Itu saya belajar mengamini dan saya terapkan dalam kehidupan. Ya karena itulah yang menolong saya. Jadi tadi ya dari ekspektasi kenyataan berbeda membuat terpuruk, jatuh, kemudian berjuang, berproses sampai pada akhirnya sampai saat ini bisa Tuhan luar biasa akhirnya memampukan gitu ya, melampaui segala kondisi kehidupan yang luar biasa yang membuat campur aduk tadi ya. Oke, terima kasih Win. Kalau kamu gimana Jo? Sekarang dalam situasimu yang seperti ini, kemudian kamu masih berproses untuk mencari tempat kuliah ketika kamu gagal saat ini, apa kamu juga menemukan sesuatu makna yang positif dari pengalaman hidupmu sebagai anak muda? Gimana? Setelah kejadian itu tadi yang ditolak, aku mikir, ini kayaknya Tuhan Yesus belum ngizinin aku di UGM Sejarah atau mungkin belum ngizinin aku keterima. Mungkin Tuhan Yesus itu ingin melihat prosesnya aku di UTBK. Nah, di UTBK itu atau SNPT itu aku benar-benar free, bebas milih apa aja, nggak kayak SNBP yang ada ketentuannya. Nah, di SNPT itu aku milihnya tetap UGM sebagai prioritas dan pilihan kedua itu UNS. Nah, di UGM ini aku bukan sejarah tapi filsafat. Nah, pas aku filsafat itu aku kan ngomong ke papa, mama sama eyang. Mama sama eyang tuh nggak mau kayak
kayak nggak apa namanya? Nggak boleh gitu ya? Nggak bolehin. Oh, iya. Nanti takutnya kayak kentir kayak gitu. Oh iya, memang Atau- orang filsafat cenderung kentir gitu ya? Oh, Ya nggak tahu, aku Iya. juga nggak tahu kenapa ujung-ujungnya kentir ya gitu. Iya, kayak saya mungkin karena kebanyakan filsafat jadi kayak kentir Iya. gitu ya mungkin ya. Atau mungkin Takut mungkin ya kayak atau saya gitu ya. mungkin banyak orang-orang filsafat ngomongnya ateis. Oh, ateis. Imannya nggak ada. Oh, iya, Padahal kan filsafat itu ilmu cara berpikir. Iya, cara berpikir. Iya, iya. Habis itu ya udahlah mama kayak bolehin. Tapi kalau swasta nggak mau. Oh, iya, iya, iya. Tapi kamu punya pengharapan ya, Ya, dari pengharapan. peristiwa yang seperti Terus Eyang kayaknya itu. itu? Gak usah lihat sana ngapain. Ada nggak sih? Oh, ada nggak? Ada, Eyang, loh, ada. Oh, ada. iya. Kayaknya Ya. Eyang tetap nggak. Tapi apa saya sih? nggak bertanggung jawab loh, nanti kalau di rumah itu urusan Anda ya. Nggak Nanti apa-apa. selesai ya, selesai ya. Iya. Terus Ya. untuk yang kedua kan UNS, tapi di UNS itu tetap pilih sejarah. Oke. Niatnya juga filsafat tapi di UNS nggak ada. Filsafat itu adanya di UI sama UGM. Ya, ya. Nah, ada kan di situ. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, jadi itu ya pengalamanmu dalam hal ini sebagai anak muda juga mengalami situasi. Nah, oke, saat ini Bu Win ini dalam rangka Paskah ini kita merayakan Paskah di tahun 2023. Kira-kira ada kesan ataupun juga pengharapan di Paskah ini apa gitu ya? Kita sudah mendengar dari sisi Bu Win sebagai orang tua punya pergumulan seperti itu, Jojo sebagai anak muda yang baru merintis untuk studi sampai nanti merancang masa depan juga berbenturan dengan berbagai macam realitas. Nah, mungkin juga ada pengharapan yang nanti juga penting untuk anak muda seperti Jojo yang mungkin disampaikan. Monggo Bu Wiwin. Kalau saya memang karena sudah faktor usia, ya usia udah lanjut. Jadi saya belajar dari pengalaman hidup. Ternyata Tuhan sepanjang kita mau taat pada Tuhan, ternyata Tuhan tidak meninggalkan. Termasuk Jojo tadi kan juga mengatakan demikian. Dari pengalaman Tuhan tidak meninggalkan, sehingga di usia yang lanjut seperti ini kami ingin selalu dekat dengan Tuhan saja. Itu harapan saya. Selalu dekat dengan Tuhan karena di situ ada ketenangan dan di situ ada kekuatan, ada jalan keluar. Dari pengalaman demikian. Nah, sehingga saya berharap saya tetap di situ. Kalau saya boleh lagi menjadi persembahan hidup yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini belum, di setitik pun belum, tapi minimal saya punya pengharapan di sana karena pengalaman hidup membuktikan bahwa hanya Allah lah yang menjadi sumber kehidupan. Allah sumber kehidupan dan kebangkitan Yesus inilah menjadi sumber kehidupan pengharapan kita. Matur nuwun Bu Win. Gimana kamu Jo? Punya pengharapan apa di Paskah ini? Yang penting jangan terlalu pede. Iya. Itu kadang aku belajar dari kesalahan untuk ekspektasi tapi tidak terlalu tinggi, tapi ekspektasi yang hampir menyeimbangi dengan realitas. Oke. Itu aja sih. Ya. Baik. Ya, saudara-saudara, kita tentu juga punya pengalaman masing-masing terkait dengan pergumulan gap antara ekspektasi dengan kenyataan. Kita mungkin juga pernah mengalami kegagalan, kita pernah mengalami perasaan campur aduk. Lalu kemudian kita juga berproses untuk mencoba bagaimana mengalami kasih Tuhan itu tetap ada, supaya kemudian dalam kita merayakan Paskah ini ada sebuah makna dan kita pun juga merasakan dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus hadir dalam hidup kita dan menumbuhkan pengharapan dalam hidup kita. Kita sudah mendengar dari sisi Bu Wiwin sebagai orang tua, Jojo sebagai anak muda juga mengalami seperti itu ya. Oke, saya kira cukup kita akhiri. Terima kasih Bu Wiwin ya. Terima kasih Jojo ya. Kita akan akhiri untuk percakapan kita pada malam hari ini ya. Telu loro siji, close your eyes ya, have a nice dream ya. Sarang beo ya. Terima kasih, silahkan kembali. Ambil air putih ya Pak.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. Dasar persembahan kita terima dari Matius 5 ayat 23 sampai 24 demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya,
Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan yang makasih, di saat kami merayakan Paskah, merayakan kebangkitan-Mu, kiranya kami menjadi orang-orang yang mendapat bagian dan ikut merasakan tentang kasih, tentang kuasa kebangkitan Yesus yang menumbuhkan pengharapan. Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Kristus memampukan kami berdamai dengan diri kami sendiri. Kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang mengenal tentang kelebihan dan kekurangan, menerima seutuh diri kami yang tentu juga memiliki kelemahan, kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan, supaya kami bisa menghargai dan mencintai diri kami sendiri. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mampu mewujud nyatakan rekonsiliasi, pendamaian dalam relasi kami berkeluarga, relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, ataupun sesama saudara. Biarlah kami bangkit bersama dengan Yesus, dan kami pun juga bangkit dari keterpurukan. Berkatilah kehidupan keluarga kami dengan segala pergumulan yang ada, karena kami sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga tentu pernah mengalami perbedaan ekspektasi dengan kenyataan yang membuat kami kecewa, yang membuat kami putus asa, yang membuat kami terpuruk. Tetapi ya Tuhan, di saat ini ketika kami merayakan Paskah, kiranya kebangkitan Yesus yang memiliki daya dan kuasa itu mampu menuntun kami mengalami cinta kasih-Mu. Ya Tuhan yang makasih, di tengah-tengah dunia yang masih diliputi dengan peperangan, dengan kebencian, dengan ketidakadilan, kami juga berpengharapan kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Yesus mampu memulihkan keadaan dunia ini, mewujud nyatakan kedamaian di dalamnya. Ya Tuhan yang makasih, kami serahkan untuk segala pergumulan hidup kami. Kami yakin Engkau menjadi Tuhan yang memelihara atas kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini atau dalam hari-hari ini merayakan ulang tahun, bagi Ananda Achilles Langit Kurniawan, Ananda Michelle Angelin, Ananda Rafael Michelino Bailis, dan Ibu Wahyono. Berkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kami juga telah menghaturkan persembahan sebagai rasa syukur dan sukacita kami ketika kami boleh mengalami cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan dengan penuh ungkapan syukur dan berpengharapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pada saat ini kami rayakan kebangkitannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
bersalah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat kami undang berdiri, mari kita nyanyikan bersama-sama.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia telah membawa rekonsiliasi dalam hidup saudara. Jalanilah hidup saudara dengan senantiasa mengobarkan semangat rekonsiliasi bagi sebanyak mungkin orang di dunia ini. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita bersukacita karena Yesus telah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersukacita saudara, bersorak karena Yesus sudah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi bilang Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Terima kasih, jemaat dipersilakan duduk kembali. Sudah selesai ya Pep ya Iya, Bu. kebaktian pagi sore hari ini.